Oke, baik teman-teman semuanya. Netizen banyak yang bertanya-tanya, Ahok kemana? Kok para pejabat PT Pertamina pada korupsi? Kerjanya Ahok apa saat menjadi komisaris utama? Ya, Ahok muncul ya setelah terbongkarnya mega korupsi di PT Pertamina. Ya mungkin kalau nggak ada yang ngebongkar, nggak ada yang tertangkap mafia-mafia minyak ini, mungkin Ahok ya diem aja 1000 bahasa, cari aman. Kalau tahu diam, kalau salah satu ada yang kebongkar dia bersuara, panik, berkoar-koar. Pertanggung jawabnya seperti apa kamu sebagai komisaris utama ya? Oke lah, kamu bukan dirut, nggak punya kewenangan untuk memecat dan sebagainya. Tapi kan kamu komisaris utama, mengawasi PT Pertamina dan berkoordinasi dengan Menteri BUMN. Kan ini netizen yang dipertanyakan ya. Kamu kerjanya ngapain Ahok ya? Korupsi seperti itu kok kamu biarkan? Ya, kamu sebenarnya tahu, tetapi kenapa kamu nggak bongkar? Kok malah kamu menyalahkan rezim? Bahkan kamu menuduh ada keterlibatan oleh penguasa dan sebagainya ya. Selama kamu menjadi komisaris utama ngapain kerjanya? Ya, menikmati toh gaji ratusan juta. Katanya kalau ganti rezim akan dipenjarakan semua. Hei, ini sudah ganti rezim. Nyatanya pada tertangkap ya. Kejaksaan Agung pada berani mengungkap kasus ini. Coba selama kamu menjadi komisaris utama, berani nggak kamu bongkar? Nggak berani kan? Kok cuman ngomong ganti rezim akan saya penjarakan kamu. Untungnya bukan Ganjar yang menang. Kalau Ganjar yang menang, ya tidak akan terbongkar masalah ini. Mungkin ada yang nganggap saya itu macan ompong di Pertamina karena nggak jadi dirut. Saya kan tunggu, waktu akan berputar. Ya. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, penjarain kalian semua. Ngeri ya. Kalau suatu saat nanti ganti rezim akan dipenjarakan semua. Ya udah bongkar aja sekarang. Ya ngapain nunggu nanti? Dan ingat baik-baik kalimat saya direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin, saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Pak Ahok, ini udah ganti rezim, ya. Selama partaimu berkuasa, coba kebongkar nggak masalah ini? Nggak kan? Sekarang udah ganti rezim, pemerintahannya Pak Prabowo Subianto. Nggak mungkin Kejaksaan Agung berani mengungkap masalah ini kalau tidak ada dukungan dari pemerintah. Se-emosional ini? Karena saya nggak bisa apa-apa. Saya di luar kekuasaan. Anda tidak bisa apa-apa atau Anda kewalahan juga ngurus yang di dalam pada saat Anda menjabat? Oh enggak. Saya nggak pernah kewalahan, saya tekan. Cuma masalahnya, saya nggak pernah dikasih dirut. Saya bilang berkali-kali kok, kalau betul mau bersihkan Pertamina, saya itu dirut. Oke, kata-kata Ahok nih, kalau mau membersihkan Pertamina, katanya dia harus jadi dirut. Orang jadi komisaris aja nggak bisa kerja. Apa benar Jokowi nggak pernah nawarin jadi dirut Pertamina? Nah, ini ada dokumentasi pada 4 Juli 2024 di Mata Najwa. Coba kita lihat. Beliau panggil saya kali ini suruh saya jadi dirut Pertamina. Oke. Pak Jokowi panggil Pak Ahok untuk menjadi dirut Pertamina. Lanjut. Spesifik waktu itu tujuannya diminta jadi dirut gitu. 1 tahun lalu itu tuh. Oke. Cuma saya bilang, kenapa baru sekarang? Kan udah bagus, udah untung. Saya bilang saya jadi komut juga. Saya udah happy kok selama dirutnya mau nurut sama saya kan. Dan nggak pernah rugi terus bisa untung sampai tertinggi gitu kan. Tahun terakhir kan. Ayo, masih percaya omongan Ahok nih? Ya, Ahok mintanya jadi dirut, mau dibersihkan itu Pertamina. Tapi Pak Jokowi sudah menawarkan untuk menjadi dirut. Pak Ahoknya nggak mau, tetap menjadi komisaris utama. Nah, sekarang yang dipertanyakan itu ya, kinerjamu seperti apa saat menjadi komisaris utama. Nggak perlulah kamu pengen jadi dirut untuk mau mecatin dan sebagainya. Nggak perlu kamu nunggu ganti rezim ya, penjarakan orang-orang yang menurut kamu salah. Oke, sekarang bagaimana menurut Opung Parbelak teman-teman ya? Seperti apa pendapat beliau? Mari kita simak videonya sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham, oke? Kalian tahu
Ahok sebentar lagi akan dipanggil ke kejaksaan. Tahu kalian aku membayangkan apa? Kira-kira bagaimana lah ya perasaannya Veronica Tan? Iya. Mantan terindah, namun tersakiti. Kalau misalnya seorang wanita, biar tahu kalian, melihat seperti itu, mantannya dipanggil kejaksaan, dia berpikir apa? Itulah kau tinggalkan aku kan? Coba kalau kau masih bertahan sama aku, aman kau. Demi wanita lain kau tinggalkan diriku. Sekarang terimalah karmanya. Jadi kawan-kawan, ingat ya, Ahok dipanggil ke kejaksaan bukan karena meninggalkan Veronica Tan. Tapi dia bertanggung jawab atas huru-hara di Pertamina. Kalau yang tadi cuma openingnya itu. Walaupun 10% benar. Aku mewakili perasaan wanita. Aduh. Jadi Ahok ya kemungkinan besar akan dipanggil kejaksaan oleh karena apa? Ya, oleh karena dia memiliki tanggung jawab ya di dalam hal huru-hara ini. Kenapa bisa begitu, Bung? Ya, jadi kasus korupsi ini terjadi rentang waktu 2018 sampai 2023. Nah, Ahok 2019 sudah jadi komisaris utama, kan begitu. Otomatis yang namanya komisaris utama sedikit banyak tahu mengenai permainan di dalam. Setidaknya tahu gitu ya. Masalahnya kenapa nggak dibongkar? Kenapa kau baru keluar-keluar sekarang, Hok? Di media sosial kau serang rezim. Ada penguasa yang sedang bermain. Kau di dalam 5 tahun. Ngapain aja? Bukan cuma 1 tahun. Kalau memang di dalam ada permainan, kenapa kau betah di dalam? Kalau kau memang hatimu menjerit tidak sesuai, ya, tidak sejalan, tidak searah dengan dengan apa yang mereka lakukan, mereka kerjakan, kenapa kau masih di dalam? Menikmatin lagi. Jadi perlu kita ketahui, dia harus bertanggung jawab. Betul, harus bertanggung jawab. Karena apa? Begini, ya. Jadi seorang komisaris utama, ini komisaris utama loh, bukan komisaris biasa. Komisaris utama itu memiliki tugas dan tanggung jawab yang bukan ringan, gitu loh, ya. Jadi kenapa ditunjuk seorang komisaris utama? Komisaris utama itu berfungsi yang pertama, mengawasi kebijakan perusahaan. Yang kedua, mengawasi jalannya perusahaan. Yang ketiga, mengawasi pelaksanaan RJPP, rencana jangka panjang perusahaan, dan RKAP, rencana kerja dan anggaran perusahaan. Yang keempat, mengawasi dan mengevaluasi pekerjaan atau kinerja direksi. Yang kelima, ya, dia berhak untuk mengajukan audit, kan gitu, mengusulkan audit. Ya, setelah itu apa? Dia menandatangani, ya, dia bertanggung jawab untuk menandatangani laporan tahunan dan lain sebagainya tanggung jawab seorang komisaris utama. Jadi udah ngerti kan kenapa yang namanya Ahok harus bertanggung jawab 5 tahun dia loh, ya. Coba sekarang begini, ku bilang sama kalian, ya, kurunut dulu sama kalian, ya. Ahok itu, ya, setelah keluar dari penjara, ya, jadi seperti ini, dia masuk penjara tahun 2017 bulan Mei, ya, keluar bulan Februari, keluar tahun 2019 bulan Januari, ya. Setelah itu dia
tanggal 28 Februari kalau nggak salah, dia itu gabung, kalau nggak tanggal 8, tanggal 28, dia itu masuk partai politik namanya PDIP. Kan begitu. Itu bulan Februari. Nah, bulan November dia diangkat menjadi komisaris utama PT Pertamina. Kan begitu, tahun 2019. Ya, 2024 bulan Februari dia mengundurkan diri. Kan begitu. Nah, sekarang dari bulan November 2019 sampai 2024 itu kan ada sekitar 5 tahun. Ya. Jadi apa tugas dan tanggung jawabnya Ahok itu sebagai komisaris utama? Apa nggak ngerti? Iya, apa nggak ngerti ya? Bener-bener. Ya, dia ngoceh selama ini ya, beberapa hari ini ngoceh ya, mengatakan bahwasanya saya tahu Rifa Siahaan itu ya, itu bikin saya ngomel-ngomel terus ya, itu yang selalu membuat saya naik pitam. Ya, karena apa? Karena Ahok mencium katanya ada permainan, kan begitu. Sekarang begini, salah satu tugas dan tanggung jawabmu sebagai komisaris utama adalah mengawasi dan mengevaluasi kinerja seorang direksi, termasuk direktur. Memang betul, kau tidak memiliki hak untuk memberhentikan seorang direktur. Sekarang begini, kau bertanggung jawab kepada siapa? Kepada owner. Siapa dalam hal ini adalah negara. Siapa yang mengangkat kau? Erick Thohir, ya. Erick Thohir adalah Menteri BUMN. Kenapa kau tidak koordinasi dengan Menteri BUMN? Ya, benar. Kan begitu. Ya, jadi jangan dikit-dikit kau salahkan rezim, dikit-dikit kau salahkan penguasa. Kau itu punya fungsi nggak sebagai komisaris utama? Gitu loh. Ini kan kalau bisa dipikir-pikir coba ya, dia udah tahu ulah seorang direksi, tapi dia lakukan dia diamkan saja. Berarti apa? Ada pembiaran dari seorang yang namanya Ahok. Dengerin tuh Ahok. Gitu loh. Jangan kau bilang Ahok ingin membuat Pertamina menjadi perusahaan kelas dunia, ya, ingin menjadi perusahaan yang mengefisiensi uang negara. Ini segala macam, ya. Dengan alasan apa? Aku tidak bisa melaksanakannya karena apa? Aku cuman hanya seorang komisaris utama, bukan direktur utama. Sekarang begini, tidak menutup kemungkinan ketika kau menunjukkan kinerjamu sebagai komisaris utama, diangkat kau ke depannya menjadi direktur utama. Ini udah tahu kau ada permainan di dalam, ya kan? Tidak ada kau tidak melakukan fungsi pengawasanmu dengan baik dan benar. Oke, kau awasi, tapi ada nggak koordinasi dengan Menteri BUMN, kan begitu. Nah, kau beralasan katanya ada orang-orang atau ada penguasa-penguasa di negara ini, dan ada yang selalu menekan saya. Sekarang begini, kau bilang kau tertekan, tapi betah kau 5 tahun. Betah kau 5 tahun. Coba bayangkan kalian dulu, ya? Dan juga salah satu fungsi komisaris utama itu menandatangani laporan tahunan. Jadi kalau misalnya ada yang serong-serong, ada yang menyeleweng di dalam laporan tahunan itu, kenapa kau tanda tangani? Iya. Kan begitu, tidak perlu ilmu seorang penyidik kejaksaan ya untuk menyelidiki apa yang dikerjakan oleh seorang komisaris utama. Kurasa nggak jauh-jauh dari situ itu pertanyaannya. Di mana tanggung jawabmu selama 5 tahun ini? Kan begitu. Kenapa kau? Ya kan begitu. Ya 5 tahun kau bilang tertekan, tapi betah kau di dalam. Kalau dibilang katanya kau tertekan, paling kencang kau 2 tahun. Iya. Toh juga selama ini juga di media sosial nggak pernah ada keluh kesahmu. Kau katakan semua rapat saya catat, ya, semua semua rapat ada nutilennya sama saya, kan begitu. Sekarang kutanya dulu sama kau, kau bilang katanya ada yang menekan, ya kan gitu. Sekarang ada nggak datanya siapa yang menekan kau? Nah itu. Oke, ada datanya. Yang kedua, ada nggak buktinya orang-orang yang menekan kau? Kan begitu. Ya kalau misalnya contohnya kau
apa namanya, kau menyimpan semua buktinya, ya. Begitu kau berhenti, ya, ketika kau mengundurkan diri, kenapa nggak kau laporkan? Ya, ingat ya, seseorang yang melakukan pembiaran terhadap kejahatan berarti itu secara tidak langsung juga bekerja sama, ya, dengan turut andil di dalam kejahatan tersebut. Ya iyalah, ya udah tahu kita kawan kita melakukan kejahatan, tindak pidana lagi, kita lakukan pembiaran, ya. Apakah itu bukan kejahatan juga? Ya, itu kejahatan. Iya, iya. Itu dia. Ya, jadi jangan pernah berkuar-kuar, kau kuar-kuar selama beberapa hari ini. Rezim, selama ini rezim. Kekuasaan. Ini permainan rezim. Saya yakin kalau berganti rezim ini semua di penjara. Gua bilang sama lu semua ya, kalau gua udah pegang datanya, lu bisa gua penjarain. Hoax sekarang nggak perlu ngomong hoax, yang perlu bukti hoax. Gitu, tak. Sekarang begini, aku nggak ngerti, kok bisa lah kau diangkat jadi komisaris utama? Yang jadi pertanyaan, ya, apakah memang murni kau itu punya kualitas di dalam migas? Yang kedua, atau karena kedekatanmu sama Bapak Jokowi? Ya. Benar. Karena dekat sama Tapi Pak Jokowi. kalau dibilang karena kedekatan dengan Bapak Jokowi, di ujung-ujungnya dibilang katanya Jokowi nggak bisa kerja. Aneh ya? Itu dia kan, apa dibilangnya, Jokowi nggak bisa kerja. Padahal Jokowi, ya, melalui Erick Thohir mengangkat yang namanya Ahok sebagai komisaris utama. Jokowi diminta tanggapannya apa? Kita sudah tahu bagaimana kinerjanya Ahok, kan begitu. Nah, datang Ahok dibilang Jokowi nggak bisa kerja. Kejam kali kau, Ahok. Terlaluan. Atau alasan ketiga, kau itu titipan Megawati. Kenapa enggak? Sekarang begini, ku bilang sama kalian, ya. Waktu 2017, ya, dia masuk penjara oleh karena kasus penistaan agama. Bebaslah dia bulan Januari tahun 2019. Nah, tanggal 8 Februari masuklah dia ke Partai PDIP. Kan begitu. Partai PDIP. Setelah itu, ini bulan 2 ya. Bulan 2 masuk dia menjadi anggota dari Partai PDIP. Bulan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nganggur. Ya kan, bulan 11 diangkatlah jadi komisaris utama. Kan begitu. Nah, jadi pertanyaannya, apakah ada komunikasi antara yang namanya Megawati sama Joko Widodo? Sudah pasti, karena apa? Waktu itu walaupun Jokowi presiden, tapi kekuasaan absolut itu ada di tangan ketua umum. Makanya aku bilang bisa saja. Karena apa? 2019 itu kan Joko Widodo kan periode kedua. Masih di awal-awal. Jadi masih agak ngiri-ngiri untuk melawan yang namanya Megawati. Kan begitu. Sekarang kita bicara dulu mengenai beban moral, ya. Kita bicara dulu mengenai beban moral, ya. Kalau misalnya kau itu seorang yang bersih, kau itu orang yang tidak terbiasa dengan korupsi, kau itu orang yang tidak terbiasa dengan permainan, ya. Ketika kau tidak bisa merubah sistem, apa yang kau lakukan? Biasanya kau keluar. Karena apa? Karena kau berpikir bahwasanya nggak ada yang bisa kulakukan. Karena apa? Kau merasa serba salah, kau merasa tertekan, kau merasa ada tangan-tangan penguasa yang bekerja di dalam perusahaan itu, kan begitu. Kalau memang betul-betul kau merasa punya moral, kau pasti tertuduh ketika kau bekerja di dalam perusahaan tersebut. Maka kalau nggak bisa berbuat apa-apa sebagai seorang yang bermoral bersih, harusnya aku nggak bisa seperti ini. Ku makan gaji 170 juta per bulan, tapi seperti ini jalannya perusahaan, aku nggak bisa terima. Harusnya begitu. Nggak betah. Setahun kau mungkin nggak betah, ya. Tahun kedua kau mungkin uring-uringan, nggak bisa lagi nih. Kayaknya ini nggak bisa. Aku mengundurkan diri, kan begitu. Nah, ini kau mengundurkan diri karena apa? Karena waktu itu pilihan politikmu berbeda sama Jokowi. Bukan karena kau terbeban, bukan karena kau tertekan.
Kenapa sayang meninggalkan gaji 170 juta? Itu dia, makanya aku bilang ya. Jadi kita itu harus tahu ya job desk kita itu seperti apa. Jangan mau cuci tangan. Sekarang ku bilang sama kau, memang betul. Katakanlah kau nggak ada makan uang, katakanlah kau nggak ada ikut bermain. Tapi di mana-mana biar tahu kau ya, kalau misalnya ada satu masalah korupsi, kan begitu. Ada satu orang tanda tangan aja, walaupun nggak ikut makan, itu bisa kena. Betul. Banyak kita jumpai seperti itu, gitu loh ya. Jadi jangan kau itu berpikir bahwasanya masyarakat itu bodoh, ya. Memang betul sebagian masyarakat ini, ya, menyatakan bahwa kesannya kau itu bersih, kau itu tahu kerja, nggak akan mungkin kau melakukan praktek-praktek korupsi. Jangankan mereka, Opung Parbela pun juga percaya. Tapi sekarang aku yang kami tagih itu masalah tanggung jawabmu sebagai komisaris utama. Kan begitu, ya kan? Sekarang dari sebuah perusahaan, ya ownernya siapa? Ownernya negara. Kau bertanggung jawab bukan kepada perusahaan Pertamina, tapi kau bertanggung jawab kepada negara. Kepada pemerintah. Otomatis kau bertanggung jawab juga terhadap rakyat, gitu loh. Karena bagaimanapun juga perusahaan negara, bangsa ini, pemerintahan ini, ya, bisa terbangun, bisa terpelihara oleh karena apa? Oleh karena ada satu andil dari masyarakat, apa itu? Pajak. Oke, iya. Ini jangan kau tuding cuma si rivasiaan. Itu loh. Kau kalau seorang gentleman kau harus katakan, iya saya bertanggung jawab. Nah, harusnya begitu, Ahok. Selama ini nggak pernah kami dengar kau di media sosial kuar-kuar ya mengenai bagaimana keadaan Pertamina ya. Kalaupun ada mungkin luput dari perhatianku. Tapi yang terlalu meledak, yang terlalu menggelegar nggak ada, gitu loh. Ya, dikit-dikit kau salahkan rezim, dikit-dikit kau salahkan rezim. Berbicara kau, nanti kalau misalnya rezim sudah ganti, nanti kalian masuk penjara semuanya. Sekarang tergantung rezimnya siapa. Kalau rezimnya dari partai kalian nggak akan berubah itu. Nggak akan ada yang berani. Itu dia. Iya. Ya, jadi jangan sembarangan. Aku lucu, aku dengar kau kuar-kuar di apa itu. Ya nggak kusalahkan kau, enggak ya. Ku benarkannya semua yang kau ceritakan di apa itu, di ada salah satu kanal YouTube itu. Ya ku benarkan itu, ya kan. Tapi ingat ya, itu kan versimu, bukan versi kejaksaan. Kan begitu, segala sesuatunya itu ya itu nanti pembuktiannya setelah kau diperiksa, kan begitu ya, setelah kau diwawancari. Tapi mantap kau, Bah, jujur aja aku bilang, apa kau bilang, kalau misalnya aku dipanggil oleh kejaksaan, saya akan datang dengan senang hati. Luar biasa kau. Iya kan, ndak kayak atasanmu itu. Dipanggil KPK mangkir sekali. Itu siapa? Yang udah pakai baju oranye. Ya, itu dia. Tapi kalau kau sempat masuk juga nggak ngerti juga aku, Bang. Tapi cemana mau bilang, kalau bicara moral istrinya jadi tinggalkan. Pung, nggak boleh kayak gitu, Pung. Kau tidak boleh menghakimi rumah tangga orang lain. Sekarang begini, Wak, sebagai seorang laki-laki disebut laki-laki yang bertanggung jawab ketika dia berhasil mempertahankan rumah tangganya. Ini mempertahankan rumah tangganya, dia nggak bisa apalagi mempertahankan sebuah perusahaan. Gitu, nggak usah banyak alasan kau bilang, aku kalau misalnya jadi direktur utama beres semuanya tuh. Betul ya kan, ya sekarang begini, kau jangan takabur ya. Kadang-kadang kita berhasil ya di satu bidang, tapi kita nggak bisa jamin kita berhasil untuk bidang yang lain.
Gitu loh ya. Di bidang pemerintahan kau mungkin sudah berpengalaman, kan begitu. Tapi kalau untuk di bidang perusahaan yang namanya Pertamina, ya kau perlu banyak belajar juga, ya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ya. Tapi gimana pun juga ada silapnya juga. Contohnya ini, kau masih jadi komisaris utama aja udah kelihatan korupsi. Nggak bisa Kan kerja. begitu. Coba terjadi oplosan seperti itu, nggak bisa kau. Sekarang begini ya, terjadi pengoplosan entah apapun namanya, entah pengoplosan, entah blending, entah apa segala macam ya. Itu juga kan harusnya diawasi oleh seorang komisaris utama. Kan begitu ya. Untuk penyusunan rangka RJPP ya, rencana jangka panjang perusahaan, kau nggak dilibatkan rupanya. Untuk RKAP ya, rencana kerja dan anggaran perusahaan, kau nggak dilibatkan rupanya. Terus audit ya, kalau memang kau ada melihat penyelewengan ya, kenapa tidak kau usulkan ada audit? Itu kan yang kusebutkan tadi satu persatu, itu adalah tugas dan tanggung jawab sebagai seorang komisaris utama. Kenapa harus ada tanggung jawab seperti itu? Jadi owner ya ingin memastikan direksi betul-betul bekerja sesuai dengan arah dan tujuan perusahaan dan tidak melanggar hukum. Jadi bisa dikatakan 5 tahun kau jadi komisaris utama, Gatot gagal total. Iya, ya itu dia. Jadi kesatria lah kau kawan. Kalau memang salah bilang salah. Ini enggak, ya kan? Kau mau cuci tangan, kau bilang ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Sementara tanggung jawab mengenai pengawasan itu juga ada padamu. Itulah kau, ya kan, salah masuk partai kau. Ya, karena partaimu sudah terbiasa menyalahkan parcok, menyalahkan aparat, menyalahkan ini, kau juga jadi ikut-ikutan. Hei, Ahok kalau misalnya masih di Gerindra kian, kau mulia kian hidupmu. Udah jadi menteri kayaknya. Itulah kau tinggalkan Gerindra 2014. 2014 dia, biar tahu kalian, ditinggalkannya Gerindra, dia jadi gubernur. Padahal salah satu partai yang betul-betul mendukung Ahok kemarin menjadi wakil gubernur itu adalah Gerindra. Tapi dia tinggalkan. Nggak punya moral. Setelah itu masuk penjara, keluar penjara. Kenapa ndak masuk Gerindra lagi? Kok masuk PDIP? Salah pilih partai dia. Karena dia melihat, wow, ini adalah bintangnya PDIP. Ternyata instingmu salah, kawan. Akhirnya kok nggak jadi apa-apa sekarang, kan? Itulah kau, ya kan? Tertipu dengan kebahagiaan semu. Tapi itulah, bukannya bilang apa. Jujur aja aku bilang, ini kemungkinan besar. Kalau nggak masuk PDIP, kurasa juga nggak bisa dia jadi komisaris utama. Iya. Pengangguran. Karena masuknya di PDIP, makanya bisa dia masuk jadi komisaris utama. Bener. Udah kayak gitu, keluar dia mengundurkan diri, dicucuknya bosnya dari belakang. Aduh, Nggak tahu terima ya kan? kasih. Padahal bukannya bilang apa loh, ya. Waktu itu sebetulnya dia tidak dipaksa mengundurkan diri. Entah kenapa mengundurkan diri. Karena nggak ada keharusan, sama kayak menteri kemarin dari PDIP, nggak diharuskan mengundurkan diri, tapi mundur satu-satu. Takut sama biu gitu. Iya kan? Itu dia ternyata nggak jadi apa-apa. Kalau misalnya kau masih di Gerindra, lebih-lebih kau maunya jadi komisaris utama. Aku bilang sama kau, ya kan? Jujur aja aku bilang minimal menteri. Kalau masih di Gerindra kau. Tapi cemana dibilang, kemarin itu di PDIP juga dijanjikan seperti itu kan, begitu. Iya. Nanti kalau menang kau menteri 1 ya.
Udah pasti, udah pasti. Iya. Pasti kalau DPP itu pasti ke bagian menteri lah. Kan begitu, rupanya salah pilih tempat. Hok, tahan-tahankanlah 10 tahun ini ya. Iya. Kau carilah kerjaan lain, Bah. Atau bikin channel YouTube kau. Iya. Buat podcast gitu. Aduh, ya. Jadi oke lah dulu ya. Itu aja tanggapan Opung Parbelak ya. Aku tidak pernah menuduh yang namanya Ahok korupsi. Ingat ya. Aku juga yakin seyakin-yakinnya kawan ini bersih. Aku juga yakin seyakin-yakinnya kawan ini nggak ikut terlibat di dalam permainan ya. Tapi masalahnya dia bertanggung jawab terhadap pengawasan. Tergantung kalian menilai. Kalau kalian menilai ada permainan, terserah kalian ya. Itu kan penilaian dari Opung Parbelak. Oke? Jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati. Ahok ini perlu dipertanyakan, kerjanya ngapain ketika jadi komut ya? Kok malah menikmati selama 5 tahun menjadi komut? Ahok koar-koar menyalahkan penguasa, menyalahkan rezim, sedangkan dirimu bisa nggak kerja? Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.